Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Azhara. Nah, sekarang pada video kali ini kita sudah sampai ke materi bab 6, yakni Linux installation pada materi Open Search IT Teknologi ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk ke pembahasan apa saja yang akan kita bahas untuk video kedepannya. Nah, jadi di sini dia ada outline atau apa yang akan kita bahas untuk kedepannya. Ini tuh pertama kita akan mendownload dan menginstal VirtualBox, lalu ada install Debian Desktop, dan yang terakhir adalah install Ubuntu Server pada VirtualBox. Oke, jadi di sini sebelum kalian masuk ke bagaimana cara kita mendownload dan menginstal VirtualBox, kalian perlu paham dulu nih, tahu apa itu VirtualBox atau aplikasi VirtualBox ini. Nah, jadi aplikasi VirtualBox ini tuh merupakan aplikasi yang dibuat untuk membuat dan menjalankan VM atau virtual machine, teman-teman. Nah, lalu apa itu VM atau virtual machine? Jadi, VM atau virtual machine ini tuh dia merupakan komputer visual yang ada di dalam komputer asli. Gampangannya seperti komputer di dalam komputer ya teman-teman. Cuman VM ini tuh komputer visual atau komputernya itu tidak terlihat secara fisik ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa mendownload aplikasi VirtualBox-nya pada situs ini ya teman-teman, virtualbox.org. Nah, sekarang saya akan tunjukkan langsung bagaimana cara mendownloadnya. Kalian pertama perlu pergi ke Chrome teman-teman. Nah, di sini kalian ketikkan download VirtualBox, lalu ketikkan enter. Nah, di sini kalian pilih yang download Oracle VirtualBox. Nah, oke, jadi ini adalah tampilan dari situs web VirtualBox ya teman-teman. Di sini kalian bisa melihat sendiri VirtualBox platform dengan versi terbaru yaitu 7.2.6. Nah, di sini kalian tinggal sesuaikan dengan host OS yang kalian gunakan pada laptop kalian teman-teman. Karena di sini saya menggunakan host OS Windows, jadi saya akan mendownload yang Windows. Kita downloadnya juga gampang teman-teman, kita tinggal klik saja pada Windows hostnya. Nah, di sini dia otomatis akan langsung mendownload teman-teman. Namun karena sebelumnya saya sudah mendownload dan menginstal, jadi tidak perlu ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara kita menginstal Debian Desktop teman-teman. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian mendownload terlebih dahulu file ISO Debian-nya terlebih dahulu teman-teman. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Kalian buka Chrome terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kalian ketikkan download Debian. Debian, lalu enter. Nah, di sini kalian scroll sampai kalian menemukan opsi downloading Debian USB or CD or DVD via HTTP or FTP teman-teman. Jika sudah menemukannya, kita klik bagian yang via HTTP. Lalu jika sudah, kita scroll ke bawah hingga kalian menemukan opsi DVD or USB teman-teman. Nah, kalian lalu memilih yang AMD 64 teman-teman. Jika kita klik yang AMD 64 tadi, lalu kita scroll ke bawah sampai kalian menemukan download Debian 13.3.0 file ISO-nya teman-teman. Ini dia adalah versi Debian terbaru yaitu 13 teman-teman. Nah, cara mendownloadnya kita tinggal mengkliknya saja teman-teman. Nah, dia di sini otomatis akan mendownload. Nah, tapi karena sebelumnya saya sudah mendownload, jadi tidak perlu ya teman-teman. Ini untuk kalian yang belum mendownload saja. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Pertama-tama yang akan kita lakukan untuk menginstal Debian-nya ini tuh kita harus pergi ke new ya teman-teman untuk membuat virtual machine-nya. Di sini saya akan beri nama pada VM saya Debian saja. Lalu untuk VM foldernya saya biarkan default. Nah, lalu di bagian OS-nya itu dia otomatis akan memilih yang Linux ya teman-teman, karena Debian itu termasuk keluarga Linux. Lalu yang OS distribution-nya saya pilih yang Debian. Nah, untuk versinya saya memilih yang Debian 64 bit teman-teman. Jika sudah, kita finish.
Nah, oke, jadi di sini sudah dibuat ya teman-teman virtual machine-nya. Sekarang kita akan memasukkan file ISO yang sudah kita download sebelumnya tadi, teman-teman. Kita pilih yang storage. Kita klik 2 kali pada storage ya, teman-teman. Lalu di bagian empty ini kalian klik yang empty ya, teman-teman. Lalu di bagian sebelah kanan kalian bisa melihat sendiri ada icon berbentuk lingkaran, teman-teman. Kita pilih yang icon lingkaran ini, lalu pilih yang choose a disk file. Nah, lalu kalian pilih file ISO Debian-nya, teman-teman. Di sini kita pilih yang Debian lalu open. Nah, di sini dia sudah. Jika sudah, kita tinggal klik OK, lalu merunningnya, teman-teman. Oke, jadi dia di sini sudah masuk ya, teman-teman. Kita pilih yang graphical install, teman-teman, karena kita adalah pemula. Lalu kita tinggal klik enter ya. Nah, kita di sini agak menunggu lagi, teman-teman. Oke, jadi di sini untuk nama host atau hostname-nya saya akan gunakan nama saya sendiri. Kalian juga terserah ya, teman-teman, itu sesuai keinginan kalian. Lalu jika sudah, kita enter. Nah, untuk domain name atau nama domainnya saya juga samakan Della Aza. Kita enter atau lanjut. Nah, oke, jadi di sini dia akan terdapat 2 sandi ya, teman-teman. Yang pertama yaitu untuk sandi root, dan yang kedua ini tuh sandi untuk kita gunakan untuk login ke servernya, teman-teman. Nah, untuk sandi root ini tuh merupakan bagian teratas dari server kita, teman-teman. Lalu dalam praktik lapangan langsungnya juga root atau sandi root ini tuh harus yang rumit ya, teman-teman, karena jika mudah ditebak itu orang lain yang tidak bertanggung jawab itu akan sangat berbahaya, teman-teman. Jadi di bagian sandi root ini saya akan mengetikkan, lalu kita akan mengkonfirmasi ulang, teman-teman. Jika sudah, kita pilih lanjutkan. Lalu untuk nama lengkapnya saya menggunakan Della, lalu lanjutkan. Nah, penggunanya juga sama, teman-teman lah. Nah, ini tuh dia sandi yang akan kita gunakan untuk login ke server kita, teman-teman. Lalu kita akan mengetikkan sandinya. Nah, jika sudah, kita enter. Kita menunggu, teman-teman. Nah, untuk kota dan waktunya saya pilih yang WIB karena saya ada di daerah wilayah Jawa, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, lalu di bagian sini saya akan pilih yang gunakan seluruh disk. Lalu kita enter saja, teman-teman. Lalu di bagian sini saya pilih yang disarankan untuk pemula, teman-teman. Sudah, kita lanjutkan. Nah, lalu di bagian pada tulisan perubahan ke disk saya pilih yang ya. Kita tunggu sebentar, teman-teman. Oke, lalu di bagian media instalasi tambahan kita pilih yang no atau tidak ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita pilih yang Indonesia. Nah, lalu untuk cermin arsip Debian pilih yang dep Debian org ya, teman-teman, atau bagian atas. Nah, di HTTP-nya kita kosongkan saja, teman-teman. Lalu kita tunggu sebentar. Oke, lalu di bagian survei penggunaan paket Debian kita pilih yang no. Lalu kita lanjutkan dan kita tunggu lagi sebentar. Nah, karena di sini kita sedang belajar ya, teman-teman, kita akan menggunakan yang Debian desktop dan perkakas sistem standar. Untuk bagian genomnya saya tidak akan checklist, teman-teman. Jika sudah, kita akan enter. Kita akan pilih lanjutkan.
di bagian sini kita tunggu hingga mencapai 1381 ya teman-teman. Mungkin di bagian sini itu nantinya akan agak lama teman-teman. Kita perlu menunggu sampai 10 menitan. Cuman kita tunggu saja teman-teman, dia sedang memproses. Oke teman-teman, pada bagian pasang bootloader group pada drive utama, kita pilih yang ya, lalu lanjutkan. Nah, lalu di bagian sini kalian pilih yang slice DEF slice SDA teman-teman. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini dia sedang menjalankan grup installnya. Nah, oke, pada bagian instalasi telah selesai. Di sini dia sudah instalasi selesai ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih yang lanjutkan untuk melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, di sini dia sedang membooting virtual box, boxnya Debian kita teman-teman. Kita enter. Oke, jadi dia di sini saya akan mencoba masuk ya pada bagian Debian-nya. Lalu kita memasukkan kata sandi yang sudah kita buat, lalu kita enter. Nah, di sini kita lewati saja teman-teman. Nah, jadi di sini kita sudah masuk ke Debian GUI ya teman-teman, atau berbasis desktop. Jadi dia sebenarnya sama saja dengan desktop yang ada di laptop kita, cuman ini yang versi Debian-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu install Ubuntu Server pada VirtualBox. Nah, sebelumnya kita kan sudah pernah menginstal Ubuntu Server pada VMware tuh teman-teman. Sekarang kita akan giliran menginstal Ubuntu Server pada VirtualBox. Bagaimana caranya? Kita akan pergi ke aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan membuat virtual machine yang baru teman-teman dengan cara klik new. Lalu untuk namanya saya akan berikan Ubuntu Server. Nah, untuk OS-nya dia akan otomatis menjadi Linux karena Ubuntu itu merupakan salah satu keluarga Linux ya teman-teman. Lalu untuk distribusinya saya yang Ubuntu ya, karena kita akan menginstal yang Ubuntu. Lalu untuk versinya saya memilih yang Ubuntu 64-bit. Lalu di sini dia sudah memiliki nama yang sama ya teman-teman. Kita ganti Ubuntu Server 1. Nah, jika sudah, kita akan klik finish teman-teman. Nah, sekarang kita akan memasukkan file ISO-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke storage teman-teman. Kita akan pergi ke storage, lalu kita pilih yang bagian empty, dan di bagian icon lingkaran warna biru kita klik, lalu kita pilih yang choose a disk file. Nah, di sini kita masukkan file ISO Ubuntu servernya teman-teman. Jika sudah kita open, nah jika sudah kita klik OK, lalu kita akan menstart atau merunningnya teman-teman. Di sini kita tunggu sebentar. Oke, jadi dia di sini sedang memproses ya, teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke proses instalasinya. Di sini kita pilih yang English, lalu kita klik enter untuk melanjutkan. Nah, lalu kita pilih yang continue with updating ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman jika ingin memindahkan kursornya seperti ini, kalian bisa mengklik pada tanda anak panah kanan atas bawah pada keyboard kalian ya. Jika kita sudah memilih yang continue, kita akan klik enter. Nah, lalu kita down saja ya teman-teman. Di bagian sini kita down, lalu proxy-nya saya kosongkan, kita down. Lalu kita mirror address-nya biarkan default, lalu down. Nah, di sini saya akan menggerakkan ke bawah dengan menggunakan anak panah yang menunjukkan ke bawah, dan setelah itu kita down. Nah, lalu di bagian sini kita down. Nah, kita pilih yang continue teman-teman. Nah, untuk namanya di sini saya akan memberi nama pada nama saya sendiri ya teman-teman. Untuk kalian terserah ingin memberikan nama apa,
terserah kalian. Nama servernya akan saya berikan nama L. Lalu pick username-nya saya juga akan memberikan nama yang sama. Nah, lalu di sini passwordnya saya akan mengetikkan, untuk saran saya passwordnya itu yang mudah kalian ingat saja ya teman-teman, tidak perlu yang rumit saja. Jadi untuk yang pick username ini tuh akan kita gunakan untuk login ke servernya, dan untuk passwordnya yang akan kita gunakan untuk memasuki servernya teman-teman. Jika sudah kita done, lalu untuk install OpenSSH server akan saya checklist dengan cara mengklik enter pada keyboard. Lalu jika sudah kita ke bawah dan done, lalu di sini kita tinggal done saja ya teman-teman. Nah, di sini dia sedang memproses teman-teman. Di bagian sini kita bisa menunggunya sebentar. Lalu jika teman-teman ingin melihat prosesnya, kalian bisa pergi ke menu view full log, lalu enter teman-teman. Nah, jadi dia sedang memproses ya teman-teman, seperti ini. Lalu jika ingin menutupnya, kita pilih yang close lalu enter. Nah, dia akan kembali seperti awal ya teman-teman. Oke, jadi di bagian sini akan saya tunggu sebentar teman-teman. Mungkin akan memakan waktu cukup lama, jadi akan saya skip teman-teman. Jadi dia di sini sudah mulai masuk ke servernya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencoba login dengan memasukkan username yang tadi kita sudah buat sebelumnya. Lalu enter, dan passwordnya kita masukkan teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu servernya teman-teman. Oke, jadi sekian itu saja materi pembelajaran untuk video kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.